Duduk, Ben. Duduk, Ben. Ya, kita mulai diskusinya. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 14 Kiki Selatan. Karena masih dalam keadaan libur sekolah, jadi izin berdiskusi melalui aplikasi Zoom ya. Di sini saya sebagai wali kelas 1 ingin menyampaikan dan berdiskusi mengenai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk peserta didik kelas 1 yang akan masuk nanti di tanggal 17 Juli ya. Untuk itu izin share screen. Di sini nanti akan ada kegiatan yang akan kita laksanakan, juga persiapannya apa saja. Bentar, masih ya, di sini sudah, bentar lagi masih loading. Apa sudah tampil Bapak Ibu? Sudah tampil. Ya, alhamdulillah. Di sini judulnya membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD ke SD. Untuk jadwal masa pengenalan lingkungan sekolah atau lebih disingkat dengan MPLS. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, di sekolah kita akan masuk pertama sekolah itu hari Senin tanggal 17 Juli 2023. Jadi sebelum di sini ada persiapan dan ada tahapan kegiatan aktivitas dan tujuan aktivitasnya. Untuk sebelum tanggal 17 nanti, ya, guru sudah menginfokan kepada wali peserta didiknya untuk ikut pada hari pertama masuk sekolah. Ya, jadi orang tua boleh mengantarkan ke sekolah. Terus mereka sudah, untuk peserta didik, mereka sudah membawa peralatan sekolah. Dan di sini guru menyiapkan kartu nama peserta didik. Jadi ada tahapan aktivitasnya. Yang pertama, kita akan melaksanakan upacara pembukaan dari Kepala Sekolah SD Negeri 14 Kikim Selatan. Jadi seperti biasa upacara hari Senin dan dilanjutkan dengan pembukaan MPLS-nya. Kemudian guru dan staf memperkenalkan diri dan sudah memegang kertas berwarna. Jadi nanti masing-masing guru sudah diberikan kertas berwarna, ada yang biru. Biasanya ini dari origami ya. Ada yang biru, merah, kuning, dan sebagainya. Untuk mengetahui seberapa nangkapnya anak dari peserta didik kita itu akan perkenalan. Jadi guru menyebutkan warna, kemudian meminta peserta didik menyebutkan kembali nama guru yang memegang warna kertas sesuai dengan yang disebutkan. Setelah itu mereka beristirahat. Nah, selagi mereka beristirahat, kita meminta wali kelas
bukan wali kelas, wali murid ya, wali atau orang tua murid untuk memasuki ruangan kelas dan duduk secara tertib. Di sini orang tua kita berikan arahan tentang kurikulum merdeka dari jadwal pelajaran juga aturan sekolahnya. Kemudian anak kembali masuk dan diberi tanda nama peserta didik, dilanjutkan dengan mewarnai sesuai dengan warna kesukaan. Bisa digambar dengan gambar kesukaan atau cita-cita. Untuk hari Selasa, pada tanggal 18 Juli nanti, di sini ada diinfokan pada hari Seninnya untuk anak-anak membawa baju yang berkancing. Nah, kegiatan pada hari Selasa yaitu kegiatan baris berbaris secara sederhana. Di sini nanti kita lihat kesiapan emosional dan dari peserta didiknya. Kedua, peserta didik diberi pengenalan pada bangunan sekolah, ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, UKS, dan ruang pentingnya lainnya. Ketiga, peserta didik diberikan penjelasan tentang bagaimana menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan benar, juga penyuluhan kesehatan dan keamanan. Yang keempat, peserta didik mendengarkan arahan dan dilakukan kesepakatan tentang aturan-aturan di kelas, aturan di sekolah, tata tertib di kelas, dan tata cara istirahat. Kelima, peserta didik secara kelompok melakukan permainan baju berkancing. Dari permainan ini, mereka bisa memakai baju, mengancing, melepas dan melipat baju. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama membantu peserta didik baru agar merasa lebih nyaman dan tahu akan lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, membantu peserta didik untuk mengetahui aturan-aturan sekolah, tata tertib di kelas, dan tata cara istirahat dan prosedur keamanan. Yang selanjutnya, melatih kemandirian siswa berinteraksi dengan teman, saling menghargai dan saling menghormati. Untuk yang hari ketiga, hari Rabu kita libur kembali ya, 1 Muharram kan ya Bu ya? Iya. 1 Muharram tanggal merah. Ya, jadi MPLS-nya dilanjutkan hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023. Pada hari Selasa, guru sudah menginfokan untuk peserta didik membawa foto keluarga. Guru sudah menyiapkan kata bergambar yang berhubungan dengan anggota tubuh. Yang ketiga, mempersiapkan sedotan. Untuk kegiatannya, yang pertama peserta didik mendengarkan dongeng dan belajar 4 kata ajaib. Ada kata maaf, terima kasih, tolong, dan permisi. Itu untuk menumbuhkan perilaku positif peserta didiknya. Yang kedua, peserta didik menyiapkan foto keluarga dan menceritakan ke depan kelas. Yang ketiga, guru memberikan arahan tentang materi pelajaran utama, metode pengajaran, dan harapan terhadap siswa. Yang keempat, melakukan permainan susun huruf dengan sedotan. Jadi nanti ada gambar yang di bawahnya sudah ada huruf-hurufnya dan ada huruf-hurufnya. Jadi mereka memegang
bukan memegang. Di mulutnya ya, di mulutnya ada sedotan dan melakukan permainan huruf. Jadi huruf-huruf yang terpisah itu mereka susun berdasarkan huruf yang ada di bawah gambar tadi. Untuk tujuan kegiatan pada hari ketiga MPLS ini, kita diminta untuk menumbuhkan perilaku positif peserta didik, kemudian membantu peserta didik mempersiapkan diri secara mental dan harapan, secara akademik maupun non-akademik. Itu saja untuk kegiatan, untuk jadwal MPLS di SD Negeri 14 Kikim Selatan. Apa ada tanggapan dari Bapak dan Ibu? Kami persilakan. Ibu Eliska, Ya, boleh. yang dibahas di IKM kurikulum Merdeka dengan wali murid bisa dijelaskan kira-kira apa? Oh iya, untuk ke wali murid ya, pas hari pertama ya? Iya, ya. Oh ya, di hari pertama itu kita bisa menjelaskan kepada wali muridnya bahwa bahwa kelas 1 ini sudah menjalani kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Jadi bisa mempersiapkan segala hal tentang pelajarannya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada kurikulum Merdeka ini kan pelajarannya sudah terpisah menjadi satu-satu kembali ya, seperti dulu. Ya. Ya, tidak lagi tematik. Jadi mereka belajar berdasarkan pelajarannya, ada matematika, bahasa Indonesia, PPKN, agama, olahraga, Ya. dan seni budaya. Jadi untuk itu berpengaruh juga dengan jadwal pelajaran mereka. Jadi mereka disiapkan untuk membawa buku sesuai dengan jumlahnya, tidak lagi digabung seperti tematik waktu kurikulum 13. Ya. Ya. Berarti Dan tidak satu buku lagi. ya, Bu. Ada buku. Ya. Jadi lebih terarah, ini buku matematika, ini buku bahasa Indonesia dan sebagainya. Itu artinya menuntut wali murid menjadi lebih terampil intinya untuk setiap malam memperhatikan buku anak-anak seperti itu, Bu. Ya, insya Allah seperti itu, Bu Kuspi. Jadi mereka juga harus harus ada kontribusinya bagi anak mereka ya. Jadi tidak selalu berpemikiran bahwa belajar itu cuma di sekolah. Jadi di rumah juga mereka dibiasakan untuk belajar. Terima kasih, Beliska. Ya, terima kasih, Bu Kuspi. Ada tanggapan lagi? Bapak kali. Apakah ide dan kegiatan saya memungkinkan untuk dilaksanakan pada masa pengenalan? Ini ada pertanyaan umpan balik. Nanti saya share di grup kita ya. Jadi pertanyaannya nanti ada 3. Ya, pertama, apakah ide kegiatan saya memungkinkan untuk dilaksanakan pada masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun ajaran 2023-2024? Selagi nanti ini boleh dijawab dulu Bu Kuspi dan Bapak, biar nanti untuk yang tulisan nanti di grup saja. Untuk yang nomor 1 itu pertanyaan nomor 1 itu sangat memungkinkan Ibu Liska karena sesuai dengan jadwal dan waktunya juga tepat. Jadi tentu sangat bisa dilaksanakan dan sangat tepat. Karena melibatkan orang tua itu sangat bagus dalam pendidikan. Agar anak-anak lebih diperhatikan. Jadi untuk ide Ibu ini untuk apa yang diterapkan ke ajaran ini bisa diterapkan sesuai idenya bagus. Ya.
untuk yang pertanyaan kedua, Bu Kuspi dan Bapak, kalau ini kan, apakah ide kegiatan saya membantu anak untuk beradaptasi dengan baik di sekolah? Sungguh sangat membantu karena anak-anak tidak menjadi canggung dan Oh ya, akan merasa tersentuh, merasa dekat, dan merasa mendapat perhatian sangat lebih dari gurunya kalau kita perkenalkan dengan lingkungan sekolah, apalagi kita bimbing, kita dampingi, pasti anak-anak itu senang. alhamdulillah. Yang untuk pertanyaan Ya. ketiga, Bu Kuspi, apakah ada saran terkait ide kegiatan yang sudah saya sampaikan? Saran saya, intinya saran saya dari ide ibu untuk mendampingi anak-anak, kalau bisa itu nanti anaknya dibagi kelompok kecil. Nah, Oh ya, dari kelompok itu kita anak bisa terfokus, kita pun gampang menghandle. Itu saran oh ya. saya. Jadi nanti setelah tahu anak-anaknya berapa orang dan siapa saja, nanti dibuat kelompok kecil lagi, Bu Kuspi ya. Ya, nanti Terima kita kasih. guru-guru yang lain juga bisa membantu. Iya, terima kasih. Pak Ya, Peri, sama-sama. selaku Kepala Sekolah SD Negeri 14 di Kim Selatan, apakah ada tanggapan? Masih di unmute, Bapak? Ada banyak kami ini, cuman ini materi yang diancakkan. Ya, Ibu Eliska, Bu Kuspi, Ya, Bapak. bisa mendengar suara saya? Ya, Bapak. Itu Pak. Sudah, Saya Bapak. cuma bisa mendengar. Oh, cuma bisa mendengar. Ya, baiklah. Berarti tapi menelaah ya dari paparan saya tadi ya. Ya. Kalau menurut Bapak, apakah jadwal yang sudah saya buat ini sesuai dengan bisa dilaksanakan, Bapak? Tentu saja bisa, Bu. Karena apa yang sudah Ibu rencanakan itu juga sesuai dengan rencana dan apa yang menjadi tugas Ibu Eliska dalam hal mengikuti kegiatan PPK. Jadi hal itu bisa dilaksanakan terutama oleh Ibu Eliska sendiri, kemudian dibantu oleh teman-teman dalam hal pelaksanaan MPLS di sekolah kita nantinya. Ya, terima kasih. Hal-hal yang barangkali bisa dikerjakan sendiri oleh Ibu Eliska selaku wali kelas 1, ya bisa dikerjakan sendiri di kelas, di dalam ruangan bersama dengan murid, kemudian bersama dengan wali murid tentunya, yang barangkali juga bisa dibantu, didampingi oleh kepala sekolah dan juga teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ide dari kegiatan saya tadi dapat membantu anak beradaptasi dengan baik di sekolah, Bapak? Ya, tentu saja apa yang Ibu sampaikan tadi, poin-poin yang telah disampaikan tadi akan dapat membantu seperti yang Ibu katakan tadi. Terima kasih. Apakah pertanyaan selanjutnya, apakah ada saran terkait dengan ide kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi, Pak? Ya, Ibu, saya tidak Saran Bapak, begitu jelas. Ibu, saran dari Bapak untuk kegiatan MPLS nanti. oke, Bu. Saran Apakah dari sudah Bapak. selesai? Sudah selesai, Bapak. Alhamdulillah. Diskusi malam ini
untuk kegiatan MPLS nanti di sekolah kita di SD Negeri 14 Kikim Selatan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu aktivitas di waktu masih liburan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eliska. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Sama-sama. Ya. Boleh, Liv. Udah, dia direkam.